Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Apriliasari, NIM 2010110059. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Keberadaan pendidikan Islam sebelum adanya budaya Islam. Masalah yang akan saya bahas dalam video ini yang pertama adalah periodisasi sejarah pendidikan Islam. Yang kedua ada pendidikan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Dan yang terakhir adalah awal lahirnya pendidikan Islam. A. Periodisasi sejarah pendidikan Islam. Secara umum ada 3 jenis periodisasi yang digunakan dalam sejarah pendidikan Islam. Yang pertama yaitu mengacu kepada pergantian kekuasaan. Dalam periodisasi ini dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu pada masa Rasulullah SAW, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga pada masa dinasti Umayyah, yang keempat pada masa dinasti Abbasiyah, yang kelima pada masa 3 kerajaan besar, dan seterusnya. Model periodisasi yang kedua yaitu periodisasi yang lebih mengacu pada satuan waktu peradaban Islam, yang terdiri dari pendidikan Islam pada masa klasik, pendidikan Islam pada masa pertengahan, dan pendidikan Islam pada masa modern. Model periodisasi yang ketiga membagi sejarah pendidikan Islam dengan merujuk pada dinamika kualitatif pendidikan Islam itu sendiri. Model ini melahirkan periodisasi sebagai berikut. Pendidikan Islam pada masa peletakan dasar, yang kedua pada masa perkembangan awal, yang ketiga pada masa kejayaan, yang keempat pada masa kemerdekaan, dan yang terakhir pada masa pembaruan. Kemudian B. Pendidikan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Kaum Arab pra-Islam memang dikenal kurang dalam hal baca tulis atau yang biasa disebut dengan ummi. Mereka hanya mengandalkan otak dalam menghafal dan meriwayatkan syair. Oleh sebab itu, mereka tidak memiliki buku untuk mewariskan ilmu kecuali dengan menghafal. Menurut Munir Mursy atau Ramayulis 2012, pendidikan di negeri Arab pra-Islam dilaksanakan melalui kisah dan cerita. Dengan demikian, anak-anak tumbuh dan berkembang, meniru dan mendengar hikayat dari orang dewasa. Kaum Arab mengekspresikan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kabilahnya melalui syair-syair. Tidak pula terdapat kegiatan pendidikan formal di zaman bangsa Arab pra-Islam. Kemampuan tulis baca dan pendidikan formal hanya terdapat di kalangan yang sangat terbatas. Kebanyakannya adalah masyarakat Yahudi dan Kristen kawasan ini. Karenanya, nilai-nilai yang terkandung dalam syair-syair mereka dan keterampilan hidup itu disalurkan melalui lisan semata, tidak dalam buku atau apapun. Hal inilah yang melatar belakangi adanya kebanggaan yang sangat tinggi terhadap kemampuan hafalan di kalangan bangsa Arab sebelum adanya Islam. C. Awal lahirnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam terjadi sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan beliaulah yang menjadi gurunya. Pendidikan masa ini dilakukan secara terus-menerus dan dikembangkan oleh umat Islam demi kepentingan pendidikan umat pada zaman itu. Zuhairini dan kawan-kawan menegaskan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berfungsi meluruskan perkembangan budaya umat manusia pada zaman tersebut dan meletakkan unsur-unsur baru yang menjadi dasar untuk memacu perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Yang pertama, isi pendidikan. Dari sudut pandang historis, isi pendidikan umat Islam pada awal lahirnya pendidikan Islam adalah Al-Quran serta keterampilan baca dan menulis. Ini dengan kuat ditegaskan oleh ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, yakni perintah untuk membaca atau Iqra. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur. Maka ayat-ayat yang menjadi isi pendidikan Islam itu sendiri juga mengikuti pola berangsur. Dengan demikian, dalam periode Mekah, Rasulullah mengajarkan ayat-ayat yang diterimanya. Setelah hijrah, materi tersebut terus disempurnakan dengan ayat-ayat Madiniyah.
hingga sempurnanya proses pewahyuan kitab suci Al-Quran. 2. Lembaga pendidikan Islam periode awal. Lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya pendidikan itu dilaksanakan. Pada masa Rasulullah SAW, tempat yang digunakan untuk mengajar adalah yang pertama di rumah Arqam. Rumah Arqam ini bertepat di Bukit Sofa. Yang kedua ada di masjid yang bernama Masjid Quba. Dan yang ketiga dilaksanakan di Kutab. Kutab adalah tempat belajar anak-anak di Arab pada masa sebelum adanya Islam. Sebelum adanya Islam, Kutab ini digunakan untuk belajar anak-anak, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Setelah pendidikan Islam masuk, Kutab ini dijadikan Nabi Muhammad untuk mengajar Al-Quran. 3. Metode pendidikan Islam periode awal. Metode yang digunakan Rasulullah SAW dalam menyampaikan atau mengajarkan pendidikan Islam pada masa itu yaitu yang pertama adalah tanya jawab. Tanya jawab ini digunakan khususnya dalam masalah keimanan. Dan yang kedua adalah demonstrasi. Demonstrasi ini adalah memberi contoh. Memberi contoh ini digunakan khususnya seputar masalah ibadah. Yang ketiga ada kisah-kisah orang terdahulu seperti kisah Qarun, kisah Musa, yaitu berkaitan dengan masalah akhlak. Dan yang keempat ada metode hafalan yang digunakan para sahabat setelah Rasulullah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi yang mengajarkan pendidikan Islam kecuali hafalan-hafalan para sahabat Nabi, kemudian dibukukan menjadi sebuah hadis. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi sebelumnya adalah bahwa kaum Arab sebelum adanya Islam memang kurang dalam hal baca dan tulis atau yang biasa disebut dengan ummi. Mereka hanya mengandalkan otak dalam menghafal dan meriwayatkan syair-syair. Tidak pula terdapat pendidikan formal pada masa itu. Kemampuan baca tulis dan pendidikan formal hanya diperuntukkan pada kaum yang terbatas, hanya orang-orang tertentu saja. Namun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau mengajarkan pendidikan Islam pada umat Arab waktu itu. Pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dikembangkan secara terus-menerus oleh umat Islam untuk kepentingan pendidikan umat pada zamannya. Ajaran dan pendidikan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berfungsi meluruskan perkembangan budaya umat Islam manusia pada zaman tersebut dan meletakkan dasar-dasar atau unsur-unsur baru yang menjadi dasar memacu perkembangan budaya selanjutnya, sehingga pendidikan Islam dapat berkembang secara terus-menerus sampai sekarang ini. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.